Salam teman-teman pendengar bersua dalam suara via saluran media. Mari bercerita seputar perjalanan hidup dengan pendekatan histori atau sejarah. Topik hari ini adalah tentang bersyukur adalah obat. Maksudnya bagaimana bersyukur adalah obat? Jadi bersyukur itu kan luas ya teman-teman. Coba kita ngambil perspektif yang sederhana dalam cerita ini. Sebagian dari manusia itu beberapa kali merasa bahwasanya gelisah teman-teman. Saya tidak mampu berbuat lebih, saya tidak mampu atau saya tidak memiliki kemampuan ini. Yang mana kemudian perasaan-perasaan ini tuh berkecamuk dan memiliki andil besar membuat semangat manusia, semangat produktifnya turun atau luruh. Jiwa semangat yang udah ada akibat dari referensi ini itu menjadi turun karena hati dan pikiran mengikuti referensi pemikiran demikian. Alih-alih bergerak, alih-alih untuk produktif, rasanya malah menjadi malas dan akhirnya saking banyaknya pemikiran dan perasaan yang dirasakan dan dipikirkan, jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian teman-teman, mari kita coba telusuri flashback di cerita histori atau sejarah orang-orang hebat, bagaimana mereka itu menyelesaikan masalah mereka dengan sangat luar biasa. Rumusnya itu adalah syukur. Makanya dalam hal ini adalah syukur adalah obat gitu. Cerita ini adalah tentang Abu Kilabah. Jadi suatu saat itu ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Muhammad yang berada di wilayah Arish yaitu Mesir, melihat sebuah kemah yang kalau dilihat dari luar itu udah menunjukkan bahwasanya ini kemah sangat kecil. Pasti orang yang punyanya pun orang yang sangat keterbatasan dalam harta dan cenderung miskin. Kemudian Abdullah ini memutuskan untuk mendatangi kemah, meminta izin untuk masuk. Ketika masuk beliau terperangah, kaget gitu. Karena yang ditemuinya di dalam ini memiliki keadaan atau kondisi yang di luar dugaannya. Apa coba yang terjadi? Oke, jadi beliau ini adalah Abu Kilabah di dalam kemah itu. Beliau dalam keadaan berbaring, kemudian dalam keadaan keterbatasan dari tangan dan juga kaki yang pada saat itu tidak ada ya teman-teman, atau mohon maaf bisa dibilang buntung. Kemudian telinganya bermasalah sehingga kurang bisa mendengar dengan jelas dan juga tunanetra. Jadi hal yang bisa beliau lakukan dengan sempurna insya Allah adalah melisankan suatu hal gitu. Jadi bisa untuk berbicara melalui lisannya. Kemudian dari lisannya pun mengucapkan suatu ucapan yang kemudian menggugah iman dan menggugah kekaguman kita sebagai seorang pendengarnya gitu teman-teman. Apa itu? Abu Kilabah melafazkan, ya Allah, yang kurang lebih ya teman-teman ya. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Kemudian pada saat itu Abdullah pun bertanya kepada Abu Kilabah, wahai saudaraku, nikmat mana yang engkau syukuri? Kemudian Abu Kilabah bilang, kurang lebih, demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti akan terbakar aku, dan juga langit yang dijatuhkan kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur kepada Allah. Kemudian Abdullah pun masih penasaran dan bertanya, bersyukur atas apa? Abu Kilabah pun menjawab dengan, tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat datang, anakku itu senantiasa menuntunku untuk ke masjid dan dia pula yang menyuapiku. Kemudian Abu Kilabah pun menambahkan, namun sejak 3 hari yang lalu dia ini tidak pulang ke rumah gitu. Bisakah engkau Abdullah untuk membantu mencarikannya? Kemudian Abdullah pun memutuskan dan membantu Abu Kilabah untuk mencari anaknya. Dan setelah beberapa saat mencari, Abdullah mendapati bahwasanya anaknya Abu Kilabah ini sudah menjadi jenazah karena dimakan oleh singa. Kemudian Abdullah pun memutar otak, bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada Abu Kilabah bahwasanya anaknya sudah meninggal. Pada saat sampai di kemah, Abdullah pun kemudian menyampaikan, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Ayub?
Kemudian Abu Kilabah menjawab, iya aku tahu kisahnya. Kemudian Abdullah bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya, bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Abdullah tanya lagi, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran, bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab, ia bersabar. Abdullah tanya lagi, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya, bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab lagi, ia tetap bersabar. Kemudian Abdullah tanya lagi, ia juga diuji dengan penyakit di badannya, bagaimana keadaannya? Akhirnya Abu Kilabah menjawab dengan panjang, ia tetap sabar, sekarang katakan padaku di mana anakku. Kemudian Abdullah pun menyampaikan bahwasanya sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau, wahai Abu Kilabah. Kemudian Abu Kilabah pun mengatakan, Alhamdulillah yang Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga dia diazab di neraka. Kemudian Abu Kilabah pun diceritakan menarik nafas yang panjang dan lalu qadarullah meninggal dunia. Kemudian Abdullah pun bingung ya teman-teman bagaimana mengurus jenazahnya Abu Kilabah ini. Alhamdulillah ada 4 orang laki-laki mengendarai kuda yang datang berjalan lewat gitu, kemudian bertanya, ada apa wahai saudaraku, apa yang terjadi kepadamu? Kemudian Abdullah pun menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialaminya. Dan kemudian salah satu dari pemuda penunggang kuda itu mengenali bahwasanya Abu Kilabah ini merupakan sahabatnya Ibnu Abbas yang pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, tapi beliau menolak dan memilih untuk pergi ke wilayah Mesir hingga wafatnya dalam keadaan seperti demikian. Itu teman-teman. Jadi dari kisah Abu Kilabah ini ada banyak sekali moral value yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kemudian teladani, bahwa kebersyukuran adalah kunci dari ketenangan. Betapa terbatasnya beliau Abu Kilabah dari aspek materi, dari aspek fisik, dari aspek kekeluargaan, dari aspek mungkin peradaban yang di sekitarnya, tapi beliau itu tetap melafazkan kebersyukuran yang begitu mendalam. Beliau itu sangat mensyukuri apa yang kemudian Allah berikan, dan ini rasa bersyukur itu tuh tumbuh adalah dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala juga, teman-teman. Diriletkan sama saat sekarang itu, mungkin kita sebagai personal yang hidup di zaman sekarang boleh kita melihat pencapaian orang, namun harus tetap kuat dengan value dan misi yang dihujam dalam hati diri sendiri gitu, yang dibarengi dengan doa dan usaha kuat untuk meraihnya. Ada seseorang bilang bahwasanya selama Allah masih percayakan anggota badan lengkap ke kita, jangan pernah bilang kita tidak punya modal, karena hal tersebut adalah modal terbesar kita untuk kita bisa berkarya dan berkontribusi seluas-luasnya. Saat usaha keras dan doa sudah dimaksimalkan, hindari jatuh dengan bersandar pada hasil sesuai dengan estimasi. Karena mengenai hasil udah jadi privilege Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita dalam proses itu udah berproses, udah berusaha, dan percaya saja ketika takwa sudah kita percayakan ke Allah, maka Allah bakal ngasih rezeki itu dalam berbagai macam bentuk, baik itu ketenangan hati, keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam rezeki kesehatan, ataupun hal yang lain yang itu sebenarnya lebih bermanfaat dan lebih bisa kita rasakan kebermanfaatannya bersama. Wallahu ta'ala alam bishawab.